Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Brina Asifa dengan NIM 211212123120025. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang jam digital menggunakan microcontroller 8051 yang merupakan tugas dari teknik mikroprosesor dan antarmuka kelas D. Pertama-tama, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai alat yang dirancang. Jadi, alat ini merupakan jam digital berbasis microcontroller AT89C51 yang memiliki fungsi utama untuk menampilkan waktu secara real-time pada layar LCD 16x2. Waktu yang ditampilkan meliputi jam, menit, dan detik. Jadi yang menarik dari sistem ini adalah penggunaan RTC atau Real Time Clock DS1307 sebagai sumber waktu. Jadi RTC ini sangat penting karena dapat tetap berjalan meskipun satu daya dimatikan. Jadi hal ini dimungkinkan karena RTC didukung oleh baterai cadangan. Untuk pengaturan waktu, sistem ini dilengkapi 3 tombol kontrol, yaitu tombol set untuk masuk ke mode pengaturan, tombol increment untuk menaikkan nilai waktu, lalu ada tombol next untuk berpindah antar parameter yang akan diatur. Selain itu juga sistem menggunakan EEPROM eksternal untuk menyimpan data pengaturan. Selanjutnya, ada komponen yang digunakan. Jadi komponen utamanya itu ada microcontroller AT89C51. Jadi ini adalah otak dari sistem kita yang mengontrol seluruh operasi jam digital. Yang kedua ada RTC DS1307. Ini real time clock yang berfungsi untuk menjaga waktu tetap akurat dengan bantuan baterai cadangan. Yang ketiga ada EEPROM 24LC01B, yaitu memori eksternal untuk menyimpan data pengaturan. Lalu ada LCD 16x2, yaitu display untuk menampilkan waktu kepada pengguna. Selanjutnya ada IC reguler 7805, yaitu berfungsi untuk menstabilkan tegangan input menjadi 5 volt DC yang dibutuhkan oleh rangkaian. Yang keenam, yaitu ada kristal osilator 11.592 MHz. Ini memberikan sinyal clock untuk microcontroller agar dapat bekerja dengan timing yang tepat. Nah, untuk komponen pendukung lainnya seperti kapasitor dan resistor ini untuk rangkaian pendukung. Untuk push button yang set, increment, next, dan reset itu untuk control system. Lalu ada LED indikator untuk memberikan informasi visual. Lalu ada baterai sebagai sumber daya cadangan untuk RTC. Selanjutnya itu ada antarmuka microcontroller dan komponen dalam bentuk diagram blok. Jadi pada diagram ini dapat melihat bahwa microcontroller ini berada di pusat sistem dan terhubung dengan berbagai komponen. Jadi jalur E²C itu menghubungkan microcontroller dengan RTC dan EEPROM. Jadi komunikasi E²C itu menggunakan hanya 2 jalur kabel sehingga sangat efisien. Lalu ada LCD 16x2, ini terhubung ke microcontroller melalui jalur data paralel untuk menampilkan informasi waktu. Lalu ada tombol-tombol kontrol set, ada set, increment, next, dan reset. Itu terhubung ke port input microcontroller untuk menerima perintah dari pengguna. Lalu ada IC regulator 7805, yaitu menerima tegangan input dan menghasilkan tegangan stabil 5 volt untuk seluruh sistem. Lalu selanjutnya ada kristal osilator untuk memberikan clock
reference untuk operasi microcontroller. Selanjutnya terdapat rangkaian skematik. Pertama-tama mari lihat bagian power supply. Ini tegangan input dari power model masuk dan diproses oleh IC regulator 7805. IC ini berfungsi sangat penting untuk mengubah tegangan input menjadi 5 volt DC yang stabil. Jadi pada input regulator terpasang kapasitas 100 mikrofarad untuk melakukan filtering terhadap tegangan masuk, sedangkan pada output terpasang kapasitor 10 mikrofarad untuk menjaga stabilitas tegangan 5 volt yang dihasilkan. Nah, tegangan 5 volt inilah yang kemudian didistribusikan ke seluruh komponen dalam sistem sebagai VCC. Selanjutnya kita lihat komponen utama sistem, yaitu microcontroller AT89C51 yang berada di bagian tengah. Jadi microcontroller ini memiliki pin 40 yang terhubung ke VCC 5 volt dan pin 20 yang terhubung ke ground. Untuk dapat bekerja, jadi microcontroller membutuhkan sinyal clock yang dihasilkan oleh kristal osilator. Jadi kristal ini terhubung antara pin 18 dan pin 19 microcontroller. Jadi frekuensi ini dipilih secara khusus karena sangat cocok untuk komunikasi serial yang membutuhkan akurasi tinggi. Jadi pin reset microcontroller yang berada di pin 9 terhubung ke tombol S1 yang berfungsi sebagai tombol reset. Pada jalur ini terpasang resistor pull down 10 kOhm yang memastikan pin reset berada pada kondisi low saat normal. Ketika tombol reset ditekan, pin akan mendapat logika high sehingga microcontroller akan melakukan restart sistem. Microcontroller menggunakan port 1 untuk mengirim data ke LCD, port 2 untuk kontrol LCD dan pembacaan tombol, serta port 3 untuk komunikasi I2C dan kontrol tombol. Untuk LCD 16x2 yang berada di kiri, LCD ini memiliki pin 1 dan 2 yang terhubung ke ground dan VCC 5 volt. Pin 3 merupakan pin kontras yang dihubungkan ke potensiometer 10 kOhm. Pin 4 berfungsi sebagai register select, pin 5 sebagai read atau write control, dan pin 6 sebagai enable signal yang semuanya dikontrol oleh microcontroller. Jadi data ditransfer melalui 8 jalur data pada pin 7 hingga 14 yang terhubung ke port 1 microcontroller. LCD juga dilengkapi dengan backlight pada pin 15 dan 16 yang terhubung ke 5 volt dan ground untuk memberikan pencahayaan yang pada layar. Jadi komponen penting berikutnya adalah RTC DS1307. Jadi RTC ini menggunakan kristal khusus 32768 yang terhubung pada pin 1 dan pin 2 untuk menjaga akurasi waktu. Yang sangat penting adalah pin 3 yang terhubung ke baterai cadangan, biasanya menggunakan baterai tipe CR20323 volt. Baterai ini memastikan RTC tetap menyimpan dan menjalankan waktu meskipun catu daya utama dimatikan. Untuk komunikasi dengan microcontroller, RTC menggunakan protokol I2C
melalui pin 5 yang merupakan jalur SDA atau serial data dan pin 6 yang merupakan jalur serial clock. Jadi kedua jalur ini dihubungkan ke microcontroller melalui resistor pull up 10 kOhm yang diperlukan agar jalur I2C berada pada kondisi high saat idle sesuai dengan standar protokol. Selanjutnya, ada EEPROM yang berfungsi sebagai memori eksternal untuk menyimpan pengaturan. EEPROM ini memiliki pin A0, A1, dan A2 untuk pengaturan alamat yang dihubungkan ke VCC atau ground sesuai alamat yang diinginkan. Jadi, pin EEPROM ini pin SDA dan SCL EEPROM ini terhubung ke bus I2C yang sama dengan RTC, namun tidak akan terjadi konflik karena keduanya memiliki alamat I2C yang berbeda. Jadi RTC menggunakan alamat 0x68 atau 0xD0 untuk write dan 0xD1 untuk read. Sedangkan EEPROM menggunakan alamat 0x50 atau 0xA0 untuk write dan 0x A1 untuk read. Jadi pin wait project dapat dihubungkan ke ground untuk mengaktifkan fungsi write dan ke VCC untuk melindungi data dari penulisan yang tidak diinginkan. Untuk kontrol pengguna terdapat 3 tombol yang terletak di kanan bawah. Di sini ada tombol S4 yang berfungsi sebagai tombol set untuk masuk ke mode pengaturan. Tombol S3 adalah tombol increment untuk menaikkan atau increment nilai waktu, dan tombol S2 adalah tombol next untuk berpindah antar parameter seperti dari jam ke menit atau dari menit ke detik. Jadi ketiga tombol ini menggunakan konfigurasi pull up dengan resistor 10 kOhm yang menjaga pin microcontroller pada kondisi high. Jadi ketika salah satu tombol ditekan, pin yang bersangkutan akan terhubung ke ground sehingga menjadi low dan microcontroller dapat mendeteksi bahwa tombol telah ditekan. Lalu masuk ke teknik decoding alamat, address decoding, dan peta alamatnya. Jadi pada sistem ini decoding alamat menggunakan protokol komunikasi I2C. Ini berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan rangkaian decoder alamat eksternal. Cara kerjanya yaitu perangkat RTC dan EEPROM dihubungkan ke microcontroller melalui jalur komunikasi yang berbeda, yaitu serial data untuk transmisi data, lalu ada serial clock untuk sinkronisasi komunikasi. Pemilihan perangkat yang akan diakses dilakukan melalui alamat I2C yang dimiliki oleh masing-masing perangkat. Untuk peta alamatnya, di sini ada RTC DS1307, alamat 7 bitnya yaitu 0x68, alamat write-nya 0xD0, alamat read-nya yaitu 0xD1. Untuk fungsinya itu untuk menyimpan waktu secara real time. Di sini ada EEPROM 24 LC01, alamat 7 bitnya yaitu 0x50, alamat write-nya 0x10, alamat read-nya 0xA1. Fungsinya itu
untuk memori eksternal pengaturan. Jadi ketika microcontroller mengirimkan alamat I2C tertentu pada bus, hanya perangkat dengan alamat yang sesuai yang akan merespon dengan sistem ACK, sementara perangkat lain akan mengabaikan komunikasi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu algoritma program dan kodenya. Di sini ada algoritma program. Jadi yang pertama itu sistem mulai bekerja pada saat satu daya diberikan. Yang kedua, microcontroller melakukan inisialisasi sistem meliputi inisialisasi port, input-output LCD, dan komunikasi I2C. Yang ketiga, microcontroller membaca data waktu, jam, menit, dan detik dari RTC melalui bus I2C. Yang keempat, ada data waktu yang diperoleh kemudian diolah dan ditampilkan pada LCD 16x2. Yang kelima, sistem memeriksa kondisi tombol set, increment, dan next. Yang keenam, jika tombol set ditekan, sistem masuk ke mode pengaturan waktu. Yang ketujuh, tombol increment digunakan untuk menambah nilai waktu, sedangkan tombol next digunakan untuk berpindah parameter pengaturan. Yang kedelapan, data hasil pengaturan disimpan ke EPROM eksternal agar tidak hilang saat sistem dimatikan. Yang kesembilan, proses pembacaan waktu dan penampilan pada LCD dilakukan secara berulang atau loop. Di sini terdapat program ditulis dalam bahasa Assembly 8051. Jadi program dimulai dengan inisialisasi. Jadi stack pointer diatur, lalu LCD diinisialisasi dengan akal LCD init. Jadi kemudian masuk ke main loop, yaitu RTC read membaca waktu dari DS1307. Lalu LCD display menampilkan LCD. Lalu ada keyscan memeriksa tombol yang akan ditekan, lalu kembali ke main dengan SJMP. Kemudian ada subroutine RTC read melakukan I2C start condition, mengirim data DS1307 untuk write, lalu mengirim alamat register yang akan dibaca, lalu I2C restart, kemudian mengirim alamat ke DS1307 untuk read, lalu membaca data, kemudian I2C stop condition. Lalu di sini ada penjelasan mengenai operasi fungsional sistem. Jadi saat sistem jam digital diberi satu daya, tegangan masukan terlebih dahulu distabilkan oleh IC reguler 7805 menjadi 5 volt DC yang digunakan oleh seluruh rangkaian. Microcontroller kemudian mulai bekerja menggunakan sinyal clock dari kristal osilator dan melakukan inisialisasi perangkat pendukung seperti LCD dan komunikasi. Selanjutnya, microcontroller membaca data waktu berupa jam, menit, dan detik dari RTC melalui jalur komunikasi. Data waktu yang diperoleh kemudian diolah dan ditampilkan secara real-time pada LCD 16x2.
Apabila pengguna menekan tombol pengaturan, sistem akan masuk ke mode pengaturan. Tombol Set digunakan untuk memilih mode pengaturan, tombol Increment untuk menaikkan nilai waktu, dan tombol Next untuk berpindah antara parameter pengaturan. Jadi data waktu yang telah diubah dan disimpan ke dalam EEPROM eksternal sehingga pengaturan tidak hilang saat sistem dimatikan. RTC tetap menjaga data waktu dengan bantuan baterai cadangan meskipun catur daya utama putus. Kemudian di sini terdapat referensinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.